Dinikahi Mafia Tampan bab 46. Ima mengerutkan keningnya setelah membaca pesan dari Amber. Apa iya? Gumam Ima. Kemudian ia menoleh ke arah jendela kamarnya. Kalau sampai apa yang dia katakan benar adanya, mungkin aku memang harus pergi dari rumah ini. Lirih Ima. Tak lama kemudian terdengar suara notifikasi lagi. Sebenarnya Amber sedang kesal karena Ima tak merespon pesannya. Sehingga Amber melakukan berbagai cara untuk memprovokasi Ima. Baginya, jika ia tidak bisa mendapatkan Nick, maka Ima pun tidak boleh hidup bersama Nick. Ia sudah tak peduli meski nanti Nick membunuhnya. Apalagi ini? Gumam Ima saat melihat ada pesan suara. Akhirnya Ima pun memutar rekaman suara itu dengan ragu. Kamu jangan khawatir, cintaku hanya untuk kamu. Aku menikahi dia hanya karena ingin mengendalikannya agar dia tidak membongkar rahasiaku sayang. Suara Nick. Dunia Ima terasa gelap. Hatinya sangat hancur mendengar suara rekaman itu. Itu memang suara suaminya. Ternyata Amber sempat merekamnya kala mereka bertemu di hotel setelah akad nikah waktu itu. Ima tidak tahu bahwa Nick mengatakan hal itu saat belum mencintainya. Padahal sekarang cintanya hanya untuk Ima. Sontak air mata Ima kembali mengalir. Dari kata-kata Nick barusan terdengar jelas bahwa kalimat itu dikatakan setelah mereka menikah. Oke, aku harus membuktikannya. Lirih Ima. Ia ingat bahwa dirinya harus tabayun, sehingga Ima ingin membuktikan apa yang Amber katakan. Ia tidak ingin gegabah dan percaya pada ucapan Amber begitu saja. Sementara itu, Nick yang sudah rapi hendak berpamitan pada Ima. Namun ia tidak berani menghampiri istrinya, sehingga Nick mengurungkan niatnya. Bukannya aku gak mau pamit, tapi kalau aku nemuin kamu, nanti kamu malah makin benci sama aku. Gumam Nick sambil menatap Ima dari jendela kamar. Akhirnya Nick pergi tanpa pamit. Mendengar suara mobil Nick sudah meninggalkan rumahnya, Ima pun bergegas masuk. Ia bersiap untuk pergi ke apartemen Amber. Ima tidak perlu membuntuti Nick karena sudah mendapatkan alamat apartemen Amber. Sementara itu Nick sudah tidak sabar ingin melabrak Amber. Darahnya mendidih karena Amber sudah sangat keterlaluan. Ia bahkan melajukan kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi. Tak butuh waktu lama, Nick sudah tiba di apartemen Amber. Ia tidak tahu bahwa Amber sudah siap di sana dengan pakaian seksinya. Seandainya Nick tahu bahwa Amber telah mengirim pesan pada Ima, pasti ia tidak mungkin datang ke apartemen Amber. Namun ia yang tidak tahu itu sudah sangat geram, sehingga tidak ingin menundanya lagi. Setibanya di apartemen Amber, Nick langsung menggedor pintunya. Ia bahkan lupa bagaimana cara menekan bel. Amber sudah siap dengan kenyataan terpahit, namun ia tersenyum karena ia yakin itu adalah Nick. Setidaknya kalau aku mati saat ini, Nick tidak akan bisa hidup dengan wanita sialan itu. Sebab dia pasti akan sangat marah padanya. Gumam Amber licik. Tanpa dosa, Amber pun membuka pintunya. Ceklek. Sayang, ucap Amber manja. Kala itu bola mata Nick menatap tajam ke arahnya. Kemudian ia langsung mencekik Amber dan mendorongnya mundur. Bruk. Nick membanting pintu dari dalam, sehingga mereka berdua terkunci di dalam kamar itu. Sedangkan anak buah Nick masih berdiri di sana. Berani sekali kamu mengganggu istriku, desis Nick. Amber melotot. Ia berusaha melepaskan cekikan Nick. Sayang, lepas, pinta Amber dengan suara tercekat. Kamu harus mati. Aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Nick. Tidak hanya mencekiknya, Nick pun menjambaknya dan membenturkan kepalanya ke dinding. Buk, buk. Oh, pekik Amber. Keningnya sampai berdarah karena Nick membenturkannya dengan sekiat tenaga. Nick, kamu gila, pekik Amber. Kepalanya terasa begitu sakit. Iya, aku gila, dan kamu yang telah membuatku seperti ini. Jadi kamu tanggung sendiri akibatnya, ucap Nick sambil menjambak rambut Amber sampai kepala wanita itu mendongak. Apa aku tidak salah dengar? Justru kamu yang tega membuatku seperti ini.
Kamu meninggalkan aku begitu saja. Jadi jangan salahkan aku jika berbuat nekat seperti itu. Ucap Amber dengan nada tinggi. Dasar wanita jalang. Memangnya kamu pikir aku tidak tahu bahwa selama ini kamu ada main dengan pria lain, ha? Teriak Nick. Plak. Nick menampar Amber dengan sekuat tenaga. Napasnya terlihat menggebu. Belum lama ini Nick meminta Joe untuk menyelidiki Amber. Ternyata Joe mendapatkan fakta bahwa wanita itu selama ini ada main dengan pria lain. Hal itu pula yang membuat Nick yakin untuk meninggalkannya. Saat Nick memutuskan hubungan dengan Amber, ia memang sudah mengetahui bahwa Amber bukan wanita baik. Namun kala itu, Nick masih ingin menjaga perasaan Amber agar ia tidak malu. Akan tetapi Amber sudah sangat keterlaluan, sehingga Nick merasa tidak ada yang perlu dijaga lagi olehnya. Kamu gak usah lempar kesalahan ke aku ya, Nick, balas Amber. Ia tidak ingin disalahkan. Apa yang aku lakukan pun karena kamu selalu sulit ditemui. Aku butuh kasih sayang, tapi kamu tidak memberikannya, lanjut Amber. Kasih sayang atau haus belayan, ha? Aku menyesal karena pernah menjamah wanita kotor seperti kamu. Sini kamu. Nick menarik Amber ke kamar mandi, kemudian dia menyalakan air di wastafel dan menutup saluran pembuangannya. Nick, kamu mau apa? Tanya Amber panik. Aku akan melenyapkanmu saat ini juga. Manusia laknat seperti kamu tidak pantas hidup, ucap Nick sambil mencengkeram rambut Amber. Kamu jangan gila ya, Nick. Apa kamu lupa dengan janjimu pada kakakku? Tanya Amber. Ia menyebut nama kakaknya agar Nick berubah pikiran. Nick menoleh ke arah Amber. Persetan dengan kakakmu. Aku yakin dia pun pasti malu jika mengetahui kelakuan adiknya. Sahut Nick. Amber sangat ketakutan. Meski ia sudah siap dengan resiko terpahit, tetapi sebisa mungkin Amber berusaha meloloskan diri. Saat Nick lengah, Amber menggigit lengannya sehingga lengan Nick terlepas dari rambutnya. Au, pekik Nick. Amber langsung berlari, tetapi langkah Nick lebih panjang sehingga mampu mengejarnya. Mau kemana kamu? Bentar Nick. Kemudian ia menarik tubuh Amber dan membantingnya ke tempat tidur. Teriak Amber kala tubuhnya terpental. Mereka belum sadar bahwa di bawah sana sudah ada Ima yang sedang berjalan menuju ke kamar Amber. Dengan perasaan gelisah, Ima berharap bahwa Nick tidak ada di sana. Nick yang sedang murka itu melakukan apapun yang ia bisa untuk menyiksa Amber. Ia langsung naik dan menunggangi Amber kemudian menamparnya berkali-kali. Nick, cukup, pekik Amber. Ima yang baru saja sampai di depan kamar Amber pun mendengar suara itu meski tidak begitu jelas. Buka pintunya, pinta Ima pada penjaga yang ada di depan kamar Amber. Maaf Nyonya, kami tidak bisa membuka pintunya. Buka, atau saya akan panggil polisi dan manajer apartemen ini. Ancam Ima. Kedua penjaga pun terlihat bingung. Kala itu Nick tidak puas halnya menyiksa Amber dengan tangannya. Ia melepaskan ikat pinggang dan hendak memecut Amber. Nick yang murka itu sangat ingin menyiksa wanita tersebut. Namun saat Nick yang berada di atas tubuh Amber itu sedang melepaskan ikat pinggang, tiba-tiba pintu kamar terbuka dari luar. Ceklek. Mbak disambar petir di siang bolong. Bola mata Ima hampir melompat kala melihat suaminya sendiri sedang berada di posisi yang membuatnya salah paham. Nick yang menoleh ke arah pintu pun tidak kalah terkejut darinya. Sayang, lirih Nick.